pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di salah satu destinasi wilayah di Surabaya, yaitu Monumen Kapal Selam Pasopati 410. Monumen Kapal Selam atau disingkat Monkasel ini merupakan monumen yang dibangun menggunakan KRI Pasopati 410 yang terletak di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen Kapal Selam ini diresmikan tanggal 27 Juni 1998. KRI Pasopati 410 merupakan salah satu kapal selam milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Rusia atau Yugoslavia pada saat itu, tahun 1952. Kapal selam ini juga pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Adapun tarif biaya masuk ke monumen kapal selam ini cukup murah ya, yaitu Rp15.000 per orang. Oke, baik, sekarang kita berada di bagian haluan ruang torpedo. Jadi bisa agan-agan lihat. Jadi di sini sepertinya ada 4 buah, ya 4 lubang untuk torpedo ya. Oke, jadi untuk torpedonya ini dari masuk langsung ruang haluan torpedonya langsung berada di paling depan. Oke, mantap. Kita lanjut. Kita masuk. Ya, di sini sepertinya ruang untuk istirahat ataupun ruang tidur ya. Di ruang kedua. Kemudian di sini bisa agan-agan lihat, di sini ada foto mantan komandan KRI Pasopati 410 dari tahun 1962 sampai 1989. Oke, jadi ini untuk foto-fotonya dari kapten ya, untuk pangkatnya dulu, kapten laut-laut. Kemudian mayor, oke, dan letkol ya. Ya, jadi inilah para mantan komandan kapal dari KRI Pasopati 410 ini. Di sini ada mejanya, seperti ini, seperti ruang kerjanya. Oke, lanjut. Ini ada ruang komandannya, ruang komandan. Oh, ruang komandannya sangat kecil ya. Sangat kecil. Di sini ada tempat tidur satu buah tempat tidur. Kemudian di sini ada lemarinya. Sempit banget ya. Sempit banget. Mungkin ukurannya 2 kali 2 mungkin ya. Oke, ini almari untuk komandan. Ya, jadi mungkin ini untuk tempat tidur untuk para anggotanya ya. Oke, lanjut. Di sini ruang apakah ini? Ya. Kita lihat di sini ruang komunikasi ya. Di sini ruang komunikasi untuk mengirim dan menerima berita dan sekaligus juga tempat informasi tempur kapal. Oke, jadi disinilah ruang komunikasi dari kapal selam ini, di mana untuk ruangannya juga sangat kecil. Mungkin sekitar sama 2 kali 2 juga, jadi sempit banget ya. Oh, tidak terbayang untuk bekerja di tempat seperti ini, sangat sempit ya. Ada lubang, kita masuk ya. Masuk ke sini. Oke, kita masuk. Pelan-pelan. Ya. Di dalam monumen kapal selam KRI Pasopati 410 ini memiliki 3 lubang penghubung antar ruangan dengan diameter mungkin sekitar 80 cm. Baik, jadi ini ruang 3, di mana ini pastinya ruang kendalinya. Kita coba lihat ya. Di ruang 3 ini, bisa agan-agan lihat, ini adalah tempat kendali dan pusat informasi tempur. Oke, jadi bisa agan-agan lihat. Di sini seperti ruang kendalinya, ya, dari kapal selam ini. Dan cukup sempit juga. Oke, di sini juga semua indikator-indikator kapal ada di sini. Oke, ini ada TV juga kecil di sini. Di sebelahnya di sini juga ada ruangan apa ini? Ini meja plot ya. Jadi ini tempat mungkin ngeplot untuk apa namanya? Digunakan untuk sarana bernavigasi dan membuat alur di atas permukaan ataupun di bawah permukaan kapal. Oke. Jadi juga tempatnya sangat sempit, mungkin sekitar 1 kali 2 meter.
Jadi sempit banget. Sempit banget. Oke, awas hati-hati. Hati-hati. Wow. Jadi seperti inilah untuk kemudinya. Ini bilik hitung sasaran torpedo. Oke, jadi ini indikator-indikatornya, bilik hitung sasaran torpedonya. Oh, jadi masih menggunakan model-model kuno ya. Jadi belum digital. Oke, di sini ada AC-nya ya, jadi tidak panas. Jadi setiap ruangan lengkap ada AC-nya. Kemudian di sini ruang sonar. Ini ruang sonar untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam melalui gelombang suara yang dipantulkan. Oke, jadi ini tempat ruang sonar. Ukurannya juga mungkin sekitar 1,5 kali 2 meter ya. Jadi kecil. Jadi mungkin tiap anggota mungkin 1 orang di sini ya. Kemudian ada lagi di sini. Ini ruang radar. Ruang radar. Ruang kerja untuk operasional radar yang berfungsi untuk mendeteksi objek lain pada saat kapal bernavigasi di atas permukaan ya. Oke, jadi untuk perlengkapan radarnya. Jadi seperti ini. Ruangannya juga mungkin 2 kali 2 juga. Jadi kecil-kecil sempit ya. Kemudian di sini ada kamar mandinya juga ternyata ya. Ada kamar mandi pastinya. Dan mungkin toiletnya sudah dilepas atau gimana. Hanya ada seperti ini saja. Oke, sekarang kita akan lagi memasuki lubang sempit seperti ini. Jadi ada berapa lubang ya? Oke, sekarang kita masuk lagi. Kita masuk lagi, hati-hati. Ya. Oke. Ruang 4 ya. Meja makan. Oke, jadi ruang keempat ini adalah ruangan tempat makan ya. Istilahnya ruang rekreasi dari anggotanya mungkin ya. Oke. Jadi cukup kecil ya. Terus masaknya di mana ya? Oke, jadi ini mungkin ruang masaknya ya. Ini dapurnya. Dapur dari kapal selam ini. Oke, cukup seadanya ya. Sangat-sangat kecil, sangat sempit. Oke. Ya, lanjut. Kita lanjut ke ruang sebelah. Ruang apakah ini? Di sini kita cek. Ruang kelima. Ini mesin diesel. Jadi ruang mesinnya di sini ya. Mesin dari kapal selam ini. Jadi mesinnya di sini. Oh. Jadi mungkin pada saat menyala, pintunya ini pasti ditutup ya, biar nggak panas ya. Dan suaranya biar nggak kenceng mungkin ya. Oke. Kita lanjut, dan lagi kita harus melewati lubang kecil ini. Oke. Kita lewati dulu lubangnya. Semoga ini lubang terakhir ya. Oke, jadi ini lubang terakhir yang kita lewati ya. Dan untungnya di sini ada AC-nya. Coba bayangkan tidak ada AC-nya, mungkin panas banget ya. Kemudian di ruang selanjutnya ini, ruang ke-6. Ruang ke-6 adalah ruang listrik ya, di mana terdapat 2 buah motor listrik, generator untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai. Oke, jadi ini adalah ruang listrik. Lumayan cukup besar ya. Oke, di sini motor listriknya. Ya, bagian atasnya bisa gan-gan lihat. Kemudian di sini ada lagi motor ekonomi sebagai motor mesin atau pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan. Oke, jadi lumayan cukup lengkap. Baik, lanjut ke ruang berikutnya, dan ini sepertinya ruang terakhir. Ya, jadi ruang torpedo itu ada depan dan belakang ya. Jadi ini ruang torpedo buritan, ada 2. Ya, jadi peluncurnya ada 2. Peluncur torpedo ini berfungsi untuk meluncurkan torpedo menuju sasaran tembak. Jadi torpedonya yang di bagian belakang ini ada 2, sedangkan di bagian depan itu ada 4 ya torpedonya. Dan ini sebenarnya ini pintu keluar masuk ABK. Jadi sebenarnya bukan
pintu keluar masuknya bukan dari sini ya, samping, tapi dari atas. Dari atas ini ya. Biasanya keluar masuk dari ABK atau anggotanya. Oke, baik. Jadi ini adalah ruangan terakhir ya dari kapal selam ini. Oke. Jadi langsung saja kita keluar sekarang. Jadi ini pintu keluarnya, bisa agan-agan lihat. Untuk kapal selamnya memang cukup ini ya, cukup besar juga. Oke. Oke, baik. Jadi itulah jalan-jalan kita kali ini di Monumen Kapal Selam Pasopati 410.